Telah hadir selama 80 tahun lebih, mie yang satu ini menjadi salah satu sajian legendaris dari titik paling barat di Indonesia, mie sedap Sabang. Tak seperti mie lain yang memakai ayam, mie sedap justru memakai topping ikan kecap yang justru menambah sempurna hidangan ini. Seperti apa kisah dan cerita menu yang dijuluki mie panjang umur ini? Selengkapnya dalam Secret Story, mengungkap rahasia di balik cerita. Sabang rupanya tak hanya dikenal sebagai titik 0 km Indonesia alias wilayah ujung paling barat dan utara Kepulauan Nusantara. Kota yang berlokasi di Pulau Weh ini juga menjadi destinasi wisata kuliner yang mengesankan. Salah satunya tentu kedai mie sedap yang berlokasi di Jalan Raya Perdagangan Kota Sabang. Memiliki ciri khas teksturnya yang lembut dan empuk, mie tradisional yang dibuat dengan resep asli khas Tiongkok ini sukses membuat banyak orang ketagihan. Meski terlihat sederhana, hidangan bercita rasa asin gurih ini tak hanya digemari warga Sabang dan Aceh saja. Sajian ini juga menjadi incaran wajib bagi para wisatawan yang berkunjung ke daerah yang dijuluki Golden Islands ini. Bahkan begitu nikmatnya, sampai banyak pengunjung yang menyebut kedai ini King of Noodle Sabang, alias kedai mie terenak di Kota Sabang. Kalau saya lebih suka tekstur ikannya, toppingnya itu berbeda dari tempat lain. Ikannya kenyal-kenyal, bentuknya juga beda. Itu nggak bisa dijelasin sih, karena menurut umum emang udah perfect banget kalau di mulut. Mie sedap Sabang sendiri hanya menyajikan dua macam variasi saja, yaitu mie goreng dan mie kuah. Walau sekilas terlihat mirip dengan mie ayam, namun mie sedap Sabang diracik dengan resep dan bumbu rahasia tersendiri. Thomas menyebut ada 3 komponen dasar yang menjadi rahasianya, yaitu mie yang dibuat secara manual, racikan minyak bawang, dan kaldu ayam asli. Pemilik kedai generasi ketiga ini mengaku sampai sekarang ia masih tetap mempertahankan proses pembuatan mie secara manual alias tanpa bantuan mesin, mengikuti resep asli dari sang kakek yang berjualan pertama kali pada tahun 1940. Mie buatannya dijamin bebas bahan pengawet sehingga dirinya harus membuat mie baru setiap hari. Proses bikinnya sama, mie-nya pakai telur ya, bikinnya pakai telur. Tidak pakai pengawet, tidak pakai pewarna. Cuma mie goreng saya kukus. Kalau mie rebusnya masih mie mentah gitu aja. Untuk bumbu penyedap utama, Thomas menyebutnya dengan racikan minyak bawang yang dibuat dari campuran minyak kelapa, bawang putih, dan garam. Sementara untuk toppingnya, alih-alih menggunakan daging ayam, Thomas memakai bahan yang sama seperti racikan kakeknya, yaitu daging ikan cincang. Inilah yang membedakan mie sedap Sabang dengan racikan mie lainnya di tanah air. Thomas hanya menggunakan jenis ikan pisang-pisang yang merupakan ikan asli perairan Laut Sabang. Mungkin sudah dari dulu ya pakai ikan. Ini kebiasaan pakai ikan. Sabang pun banyak ikannya. Biasa ditemukan di terumbu karang, daging ikan pisang-pisang memang cenderung kenyal dan gurih saat dimasak. Teksturnya pun tidak mudah hancur seperti ikan dasaran lain, sehingga sangat cocok dijadikan pendamping olahan mie. Daging ikan yang sudah dipotong kecil-kecil ditumis dengan racikan minyak bawang, lalu ditambahkan rempah lainnya, seperti merica, cabai, kecap asin, dan kecap manis, sehingga menghasilkan kuah yang pekat dan gurih. Sebagai bumbu penyempurnanya, Thomas membuat racikan kuah kaldu asli yang dibuat dari hasil rebusan ayam. Menurut Thomas, kaldu ayam punya rasa gurih yang lebih pas dan nikmat dibandingkan kaldu sapi jika untuk disandingkan bersama mie. Ayam, 2 ekor ayam saya masak sampai jadi kaldu. Cara penyajian mie sedap ini pun tidaklah rumit. Mie cukup direbus selama 3 menit saja agar mendapatkan tekstur kekenyalan mie yang pas.
Setelah itu mie dicampur dengan minyak bawang, kecap asin dan kaldu ayam. Lalu diberi pelengkap rebusan toge, potongan seledri, tumisan daging ikan pisang-pisang, dan sambal hijau. Sedangkan untuk mie kuah, tinggal menambahkan air rebusan kaldu ayam supaya mendapat rasa gurih dan asin yang seimbang. Thomas mengaku sama sekali tak pernah menggunakan micin sebagai penyedapnya. Dari sinilah kemudian istilah mie panjang umur tersebar di kalangan pelanggan karena dianggap sebagai mie dengan rasa yang enak sekaligus bersahabat dengan tubuh alias menyehatkan. Cukup merogoh kocek 15 ribuan saja, sepiring mie sedap Sabang ini siap untuk menggoyang lidah. Dalam sehari, mie sedap buatan Thomas bisa terjual hingga lebih dari 1000 porsi yang menghabiskan ratusan kilogram tepung terigu dan telur. Mie Aceh kan ada khas sendirinya ya. Mereka pakai bumbu rempah-rempah. Jika Sabang punya mie sedap sebagai ikon kulinernya, Aceh pun juga punya sajian mie yang tak kalah lezatnya. Salah satu yang paling legendaris dan terkenal tentu Mie Rozali yang berlokasi di Jalan Panglima Polim, Kota Banda Aceh. Sudah eksis berjualan sejak tahun 1967, Mie Rozali disebut-sebut sebagai salah satu pionir munculnya kuliner mie Aceh. Berbeda dengan mie sedap Sabang yang bercita rasa gurih dari bawang dan kaldu ayam, Mie Rozali tampil lebih pekat dengan rasa rempahnya yang kuat. Tetapi menurut Nazar yang memiliki kedai, selain komposisi yang melimpah, teknik saat meracik rempah tersebut juga menjadi bagian terpenting agar menghasilkan bumbu yang pas dan enak. Salah satunya adalah dengan cara manual alias diulet dengan batu. Sama aja dulu kan nggak model pakai mesin kan, pakai apa tuh? Istilahnya jinjit ya, pakai bambu tuh. Dan bumbunya pun buatnya pakai dulu, pakai apa tuh? Masih pakai batu tuh. Wajar saja, membuat bumbu dengan ulekan akan mengeluarkan minyak asli dari rempah yang dihasilkan dari gilasan batu. Hal yang sama tentu tidak bisa didapatkan dari mesin modern yang seringkali memakai pisau sebagai alat cacah bumbu. Itu kan tergantung dari bumbunya, racikan bumbunya. Karena kebetulan ayah saya tuh memang dia yang racik pertama bumbunya tuh. Semua rempah harus disangrai dulu sebentar sampai tercium aroma wanginya. Setelah itu digiling sampai halus dan diberi sedikit air hingga membentuk pasta kental. Pasta rempah inilah yang nanti digunakan sebagai bumbu inti saat mengolah mie Aceh. Rempah-rempah kan pertama kayak cabai kering, kemiri, kacang, bawang putih, bawang merah. Dan itu kan maksudnya kayak cabai itu kita rendam maksudnya. Habis itu kayak kemiri, bawang putih kita gonceng seperti itulah. Meski terbilang menggunakan banyak rempah, namun Nazar menyebut tidak semua jenis rempah bisa dipakai sebagai bumbu mie Aceh. Selain racikan bumbu dan rempah, Nazar menyebut jenis dan kualitas mie yang dipakai juga menjadi penentu enak dan tidaknya sajian mie Aceh. Dan rupanya, Mie Rozali juga menggunakan jenis mie yang sama dengan kedai mie sedap Sabang, yaitu jenis mie tradisional yang dibuat sendiri setiap hari, dari campuran tepung, telur, dan air tanpa bahan pengawet. Untuk warna kuning ditambahkan pewarna alami dan menjadikan ciri khas tampilan mie Aceh. Kebutuhan mie yang mencapai 700 kg sehari membuat Nazar memilih untuk menggunakan bantuan mesin untuk membuat mie-nya. Kalau kita pakai tekstur untuk tepung segitiga apa tuh yang protein tinggi agak lembut ya. Waktu masuk ke mulut pun lebih enak ya. Keberadaan kuliner khas Serambi Mekah ini tidak lepas dari pengaruh budaya asing. Di masa lampau, pelabuhan Kerajaan Aceh merupakan salah satu pelabuhan tersibuk yang banyak disinggahi para pedagang asing. Para pedagang ini kemudian berasimilasi dengan penduduk lokal yang selain menyebarkan agama Islam juga membawa cita rasa baru dalam masakan. Mengutip Sunarto Kadir dalam buku kuliner bergizi berbasis budaya,
Kaldu kental dalam mie Aceh merupakan pengaruh dari masakan India, sementara mie sendiri berasal dari masakan Tiongkok. Penyajian mie Aceh yang menggunakan daging kambing dan sapi tidak lepas dari pengaruh nilai-nilai Islam di tanah Aceh. Sedangkan penambahan aneka hewan laut atau seafood di dalam mie Aceh dipengaruhi terletak geografis Aceh yang dikelilingi oleh lautan. Perpaduan budaya-budaya ini akhirnya melahirkan mie Aceh sebagai kuliner khas ibu kota Banda Aceh. Toppingnya lebih enak kan, ada dalamnya ada udang, ada kepiting, ada cumi, itu udah pasti enak ada. Dengan kaldunya itu udah keluar, udah rasa dia. Di balik keautentikan rasa mie sedap Sabang dan mie Aceh, membuktikan jika bumbu dan rempah-rempah asli Nusantara tak pernah gagal untuk membuat hidangan apapun bercita rasa istimewa.